Asus ZenBook Duo. Awalnya, laptop ini tuh ya cuman sebatas konsep aja, namanya tuh Project Precoq. Jadi, Asus tuh pengen bikin sebuah laptop yang punya dual screen biar memudahkan atau meningkatkan produktivitas dan efisiensi para penggunanya, mulai dari pekerja sampai konten kreator. Setelah mencoba beberapa tahun dan akhirnya keluar nih Asus ZenBook Duo dengan nomor model UX8406. Laptop pertama Asus yang punya konsep dual screen tapi benar-benar berbeda. Kita tahu ya, ada ZenBook Pro yang punya dual screen juga, ya, tapi screen sekundernya itu ya paling 1/4-nya dari ukuran layar utamanya. Tapi ZenBook Duo ini benar-benar punya screen kedua, screen sekunder yang persis sama ukurannya dengan layar utamanya. Nih. Jadi, laptop ini tuh beneran all screen, tapi konsepnya beda dengan Asus ZenBook yang foldable karena tetap terpisah dengan adanya engsel di bagian tengahnya. Satu laptop banyak gunanya, itu kata yang pas buat ngegambarin kayak gimana Asus ZenBook Duo. Berkat dua layarnya dan konsepnya pun dibikin beda ya, beda 180 derajat dibandingin sama ZenBook Pro Duo misalnya, yang punya teknologi ScreenPad Plus. Karena kan ScreenPad Plus itu ya sekitar 1/4 ukuran layar main screen gitu ya, di bagian bawahnya. Dan ini tuh benar-benar berbeda, karena dual screen dan keyboardnya bisa dilepas. Itu yang pertama, dan yang bikin berbeda lainnya adalah screen 1 dan screen 2-nya beneran dibikin setara oleh Asus. Sama-sama pakai panel Asus Lumina OLED, ukurannya 14 inci, udah 3K, dan ngedukung refresh rate adaptif 120 Hz. Kualitas warnanya nggak usah ditanyain, karena udah pasti bagus. Karena secara color gamutnya udah di IP3 100%, udah divalidasi juga oleh Pantone, terus juga VESA HDR, display HDR, untuk validasi warna kepekatan warna hitamnya, ini udah dapet sertifikasinya. Untuk konten kreator, udah pasti warnanya akurat, detail, jernih. Untuk kalian, para coworkers yang butuh multimedia atau hiburan sesekali, laptop ini juga penting. Laptop ini juga bakal memukau mata kalian, termasuk gua. Setelah gua pakai nih beberapa lama laptop ini, selain kerja juga, ya gue nonton film, kualitas HDR, resolusi yang tinggi, beneran puas. Kalian bisa nonton satu video di bagian main screen-nya, ataupun sambil kerja di secondary screen-nya, itu bisa banget dilakuin di laptop ini. Seperti yang gue bilang tadi, satu laptop banyak gunanya, kayak kita punya laptop, sekaligus punya monitor eksternal. Karena di sini ada fungsi project, yang bikin kita bisa ngeduplikat tampilan layarnya dari layar atas ke layar bawah, atau nge-extend layar atas ke layar bawah, ataupun sebaliknya. Jadi ya, kita nggak usah nyambungin lagi ke monitor eksternal, cukup satu perangkat, udah bisa melakukan hal-hal yang kayak tadi. Nggak usah ribet nyambungin HDMI, atau USB Type-C, atau secara wireless, laptop ini udah menyediakannya. Nah, karena layarnya yang besar dan sebenarnya dikhususkan untuk para konten kreator, Asus pun dalam paket pembeliannya ngebawain Asus Pen 2.0. Jadi stylus generasi terbaru yang diklaimnya memberikan input secara presisi. Gue akan bahas ini nanti di segmen berikutnya. Tapi sekarang gue akan bahas soal penggunaannya. Cara pakai laptop ini. Buat kalian mungkin, buat apa sih laptop dual screen? Ya, buat gimmick aja. Awalnya gue mikir kayak gitu. Secara form factor nih, laptop ini dengan keyboard di bagian tengahnya yang bisa dilepas pasang, bikin laptop ini tuh tebel banget. Bahkan ketebalannya menurut gue hampir 2 kali lipatnya ZenBook S13 OLED atau S14 OLED yang menurut gue masih jadi salah satu laptop Asus yang paling tipis sekarang. Kalau misalnya keyboardnya dilepas, kita lepas keyboardnya dan kita tutup, ya ukurannya juga masih tebal karena jadi ada gap di bagian tengahnya yang menurut gue akhirnya kayak laptop ini secara form factor nggak ideal lah ya untuk dibawa kemana-mana. Berkat jarak atau gap di antara layarnya yang menurut gue bikin
layarnya tuh rentan kena goresan halus dari debu atau kerikil atau ya partikel-partikel yang kecil. Itu awalnya gue mikirnya, memang itu salah satu resiko ketika punya atau bawa laptop dual screen kayak Asus ZenBook Duo. Cuman sebenarnya gimmick kayak gitu tuh ya mungkin jadi salah satu fitur atau kelebihan dari Asus ZenBook Duo sendiri ya. Gue pakai laptop ini jujur jarang banget pakai atau memanfaatkan keyboard hardware-nya. Gue seringnya sih ngetik di layar sekundernya. Jadi kalau misalnya gue lagi di kafe atau di tempat-tempat luar, kalau ngetik abis liputan, ya pengen kelihatan beda aja gitu ya daripada para pengunjung kafe yang pakai laptop Apple Croak. Nah, gue bawa Asus ZenBook Duo, yang lain masih pakai keyboard fisik. Gue udah ngetik di keyboard screen, cuy. Sensasinya emang agak kurang karena nggak ada feedback kayak cetak-ceteknya di keyboard ala laptop yang harganya 30 jutaan. Cuman menurut gue, kalau adu gimmick, laptop ini menang gimmicknya. Karena kapan lagi kita bisa kelihatan beda dibandingin sama pengunjung kafe lainnya ketika kita lagi kerja di luar. Cuman ya kurangnya, kalau misalnya kita memanfaatkan gimmick tersebut secara berlebihan, ya monitor bagian bawahnya memang gampang kotor banget karena nggak ada lapisan anti glare-nya di screen 1 maupun screen 2-nya. Nah itu untuk fitur-fitur bercandaannya ya, tapi untuk fitur pentingnya adalah laptop ini tuh beneran bisa dipakai berbagai mode dalam satu perangkat. Mode standarnya udah pasti mode laptop ya, mode laptop mode. Jadi kita pakai detachable keyboard, disambungin atau ditaruh di bagian atasnya screen sekunder. Di bagian atas monitor kedua ZenBook Duo ya pakai laptop kayak biasa. Terus juga yang menarik, kita bisa ngelepas keyboardnya dan kerja di mana aja. Laptopnya di sini, keyboardnya di sini ya bisa, karena dia udah terhubung langsung dengan Bluetooth Low Energy, bisa diaktifin di bagian pinggir keyboardnya. Cuman dia kan ada baterainya nih, kalau nggak nyambung ke pogo pin di ZenBook Duo, ya otomatis baterainya bakal bisa berkurang. Jadi ya kalau misalnya udah nggak connect, ya tinggal cas aja lewat port USB Type-C di bagian pinggirnya. Mode kedua yang bisa kalian cobain adalah dual screen mode. Ini yang menarik. Ini menurut gue salah satu fitur yang menarik, karena di bagian bawah ZenBook Duo ini ada penampangnya, kayak stand-nya, biar laptop ini bisa diberdiriin. Nah, bayangin, kalian di cafe nih, yang lain pada pakai MacBook gitu misalnya ya, MacBook mahal, oke lah nggak apa-apa ada logo Apple. Kalian di cafe lagi gini cuy. Itu berasa hacker nggak sih? Laptop segede gini, screen-nya banyak, udah kayak berasa hacker loh, lagi ngopi, ngetik kayak gini. Dan gue pun, ya meskipun ya coba-coba, tapi ya akhirnya gue ngerasa antara malu dan kelihatan beda gitu. Cuman ya lagi-lagi itu gimmick yang dikasih Asus sebagai salah satu kelebihan dari ZenBook Duo. Cuman kalau untuk seriusnya, mode kayak gini tuh ya bikin tampilannya lebih lapang aja, lebih puas. Apalagi gue beberapa waktu lalu sempet liputan online, salah satu perusahaan teknologi, kita sebut Apple, dia ngeluarin iPad yang terbaru gitu ya. Jadi di bagian atasnya itu tampilan YouTube si acara Apple-nya. Di bagian bawah, gue ketikannya, tickpad-nya, kalau istilah jurnalis itu, tickpad-nya di bagian bawahnya, jadi gue tinggal screenshot, pindahin ke bawah. Sesimpel itu untuk ningkatin produktivitas di ZenBook Duo. Kalau masih pakai laptop yang standar, kayaknya agak sempit aja gitu kelihatannya, apalagi untuk ukuran laptop 14 inci. Selain dual screen mode, kita juga bisa pakai desktop mode. Nah, ini lebih gila lagi. Desktop mode ini bisa kasih experience kayak kita pakai PC dengan ukuran layar total 19,8 inci. Caranya gimana? Stand mode-nya dilurusin, ini dilurusin, kita gini. Udah kayak punya PC sendiri. Coba. Kayak gini. Udah kayak punya workstation sendiri. Jadi kalian punya satu laptop, ya bisa berbagai mode, bisa berbagai fungsi, bisa digunain. Dan desktop mode ini sebenarnya mirip-mirip kayak dual screen mode. Ya kita bisa beralih kiri ke kanan, dan tampilannya pun bisa di-extend ataupun di-duplicate. Kalau gue sih seringnya di-extend. Jadi lebih leluasa aja, lebih luas buat membuka lebih banyak aplikasi. Nah, buat kalian yang sering meeting,
ada mode lainnya nih, sharing mode. Nah, sharing mode ini bisa diaktifin dengan mengaktifkan fitur namanya Screen Expert. Misalnya, kalian butuh tanda tangan dokumen, MOU misalnya ya, dengan orang penting. Partner bisnis kalian ada di depan kalian. Satu dokumen PDF, ditampilin secara extend, terus diatur Screen Expert-nya biar tampilannya nggak kebolak-balik buat kalian maupun buat partner bisnis kalian. Kalian tinggal tanda tangan dokumennya, dan tampil juga di dokumen yang dilihat oleh partner bisnis kalian. Mereka pun bisa langsung tanda tangan. Jadi, untuk kolaborasi beneran penting banget ternyata laptop dengan dual screen kayak ZenBook Duo ini. Cuman bagaimana untuk konten kreator? Nah, tim medsosnya Yuzon nyobain ngegambar pakai Adobe Fresco di ZenBook Duo ini. Si Asus Pen-nya punya latensi yang rendah, jadi ketika menuangkan ide gambarnya ke layar tuh langsung tertuang tanpa delay ke bagian layarnya. Dan yang dia sering pakai ya justru screen sekunder di bagian bawah buat ngegambar, karena buat dia ngegambar di layar utama itu hal yang bikin kagok. Nah, untuk ketepatan, untuk akurasi warnanya ya menurut dia, ya menurut tim medsosnya Yuzon itu udah salah satu yang bagus lah ya untuk sebuah laptop. Warnanya detail, jernih, enak buat dipandang juga, dan ketika diekspor itu juga menghasilkan warna yang sesuai ekspektasi dia gitu. Cuman ada beberapa kekurangan, yakni aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kurang support sebenarnya dengan ZenBook Duo ini. Kurang supportnya gimana? Karena ketika Adobe Fresco-nya dibuka, di screen sekundernya, screen yang bagian bawahnya, sering banget aplikasinya crash. Beda lagi ketika ditampilin di main screen. Aplikasinya justru berjalan secara mulus tanpa gangguan yang berarti. Jadi ya mungkin menurut gue ini bukan salah dari prosesornya, karena secara prosesor laptop ini tuh udah ngebut sebenarnya. Dia pakai Intel Core Ultra 7 155H, jadi ya salah satu yang ngebut untuk sekarang untuk laptop mainstream. Ditambah lagi RAM-nya udah 16GB, penyimpanannya 1 TB, SSD udah pastinya, terus baterai kapasitasnya 75 Wh. Jadi secara performance sih sebenarnya udah tinggi, tapi ya mungkin ada sedikit bug atau masalah pada UI dan UX yang bikin beberapa aplikasi nggak support atau malah nge-crash di monitor yang keduanya. Sedikit bicara soal kemampuan baterainya, seperti yang gue bilang tadi, 75 Wh, tahan berapa lama? Gue sendiri pakai laptop ini normal ya buat multitasking, ngegame sesekali, terus juga seringnya sih ngedit tulisan, ngedit gambar, dan sambil dengerin musik. Daya tahannya itu bisa tembus hampir 7 jam dengan baterai tersisa sekitar 2%. Sementara untuk ngecasnya sendiri dari 2% sampai ke 100%, setidaknya butuh 2 jam kurang untuk full charge. Dengan posisi laptop, keyboardnya dilepas, jadi dua-dua layar keduanya itu menyala. Jadi menurut gue itu kemampuan baterai dan fast charging yang cukup mumpuni, dimana ya pastinya dengan 2 layar yang terus menyala, ya butuh daya yang lebih besar juga, tapi ya ternyata dia bisa tahan sampai 7 jam. Sementara untuk kemampuan gamingnya, kalau kalian nanya soal gaming di ZenBook Duo kayak gimana, kebetulan karena laptop ini nggak didukung oleh kartu grafis discrete atau GPU discrete, NVIDIA RTX atau AMD, ya cuman ngandelin kartu grafis integrated aja dari Intel Core Ultra 7. Jadi ya secara game cocoknya sih buat para casual gamer aja. Gue nyobain GTA 5 di sini dengan sedikit naikin grafiknya jadi high. Ternyata nggak nyampe 60 fps, 30 fps pun enggak. Jadi ya gamenya masih berasa patah-patah, apalagi ketika menemui grafik atau gameplay dengan tekstur yang cukup kompleks. Patah-patahnya bakal makin berasa banget. Kalau misalnya ngatur ke cuaca yang hujan, yang pokoknya dengan intensitas grafik yang berat, laptop ini nggak bisa ngejalaninnya secara lancar untuk game-game AAA di atas GTA 5. Tapi untuk game-game yang casual, ya stabil, lancar di laptop ini. Dan yang menarik, ini info aja, gua kira kita bisa main game di desktop mode atau dual screen mode, tapi ternyata enggak. Yaitu, Asus tuh harus bekerja keras untuk menggandeng lebih banyak developer agar ekosistem aplikasi di laptop ini jauh lebih maksimal lagi. Karena
game GTA atau beberapa aplikasi lainnya, ada yang nggak support ditampilin secara desktop mode, baik itu di extend ya, ataupun juga di dual screen mode. Jadi ya nggak maksimal aja tampilnya. Kayak GTA 5 misalnya, tiba-tiba resolusinya bakal di-set ke 800 pixel ketika gue miringin laptopnya ke desktop mode, dan tampilan tuh bakal ke stretch gitu otomatis. Kayak ada yang belum support aja secara tampilan, secara UI di ZenBook Duo ini. Dan kalau ditarik kesimpulan, laptop ini dengan harga 33 juta, sebenarnya kalau kita ngelihat inovasi, ya inovasinya memang agak di luar nalar ya Asus ini, ZenBook Duo ini. Kepikiran aja gitu bikin laptop dual screen ketika brand-brand lain yang masih berkutat dengan satu screen. Dan inovasi ini menurut gue inovasi yang nekat. Ketika Apple misalnya dengan touch bar-nya di MacBook Pro akhirnya ngilangin fitur tersebut karena ya memang nggak banyak yang pakai external display buat workstation mereka. Jadi ya kebanyakan mungkin fokus di main screen-nya untuk kerjain berbagai banyak hal. Asus sendiri ya memang udah konsisten di ZenBook Pro Duo dengan screen pad plus-nya, dengan fitur screen pad-nya. Dari mulai nampilin layar di touchpad, terus ke bagian atas keyboard, dan sekarang ngegantiin keyboard sepenuhnya dengan layar ya. Jadi ya secara inovasi Asus memang nekat dan terus bergerak maju ya, bisa dibilang. Itu hal yang patut untuk diapresiasi, dan untuk harga 33 juta, laptop ini sebenarnya buat kalian yang suka gimmick, yang suka gaya-gayaan, laptop ini cocok. Seperti yang gue ceritain tadi. Dan secara fungsional, laptop ini lagi-lagi benar. Satu laptop bisa banyak fungsi, kalian bisa berasa punya desktop PC berkat laptop ini, bisa punya workstation sendiri berkat laptop ini. Jadi ya untuk ningkatin produktivitas, untuk ningkatin kreativitas juga laptop ini sebenarnya bisa menunjang kalian. Apalagi ada Asus Pen yang udah tersedia dalam paket pembeliannya. Dia itu aja sih impresi gue ketika gue pakai laptop ini, sharing juga sama tim medsosnya Yuzon. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa subscribe channel Yuzon Tech biar tahu hands-on, review, first impression, ataupun liputan lainnya di dunia pergadgetan Indonesia. Gue Faisal, pamit.